Saudara yang kekasih, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam renungan ringan malam, RRM. Semoga kita baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Semoga malam ini kita dapat mensyukuri atas rezeki yang kita terima. Judul cerita renungan ringan malam ini adalah dosa yang menipu. Dosa yang menipu. Artinya kita tidak melakukan yang diperintahkan Tuhan atau melakukan yang dilarang Tuhan, itulah dosa. Tapi kita sudah tahu akibatnya, tapi terus dilaksanakan, dan akhirnya kita mendapat hukuman. Cerita tentang dosa yang menipu sebagai berikut. Beberapa waktu musim dingin yang lalu, seorang pelancong berdiri beberapa jauh di atas air terjun Niagara, memperhatikan seekor elang terbang di atas permukaan es menuju sebuah bangkai domba yang tergeletak di sana. Sementara burung itu berpesta dengan daging yang membeku, segumpal es hanyut semakin dekat ke jurang itu. Berulang-ulang elang itu memandang ke arah air terjun, kemudian melanjutkan makannya. Perbuatannya tampaknya mengatakan, "Saya tahu saya sedang hanyut kepada bahaya, tetapi saya tahu apa yang sedang saya lakukan." Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Tanpa disadari elang itu, sementara ia menikmati makanan yang digemarinya, cakarnya cepat membeku dan terikat pada bangkai itu. Ketika pada saat yang terakhir ia berusaha untuk melepaskan diri, ia tidak dapat lagi lepas. Semua usahanya gagal sama sekali, dan dengan bangkai itu ia terjun bersama dengan gemuruh air terjun. Jadi dia tidak sempat lagi melarikan diri, tidak sempat lagi cakarnya bisa lepas dari beku es tersebut. Makna dari cerita renungan ringan malam ini adalah dosa yang tidak segera memberikan hukuman mempunyai akibat yang memberi semangat lagi untuk melakukan dosa itu. Dosa itu mendorong pemanjaan dosa yang lebih jauh. Ketika Raja Salomo menulis buku Amsal, pada permulaan perintahnya ia mengatakan, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Amsal 5 ayat 22. Dan benarlah firman Tuhan dalam Pengkhotbah 8 ayat 12. Walaupun orang yang berdosa dan berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Jadi malam ini saudara-saudara kita bersyukur sudah disertai Tuhan sepanjang hari ini. Tentu kita lebih memilih bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mendapat kebahagiaan. Dengan demikian kita harus menjauhkan apa yang dilarang Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkannya. Sehingga kalau demikian malam ini kita dapat tidur nyenyak. Kalau kita dapat tidur nyenyak, besok pagi kita dapat bangun dengan segar. Kalau kita dapat bangun dengan segar, tentu besok pagi kita dapat menerima hari pagi dengan penuh sukacita. Selamat tidur nyenyak. Tuhan memberkati.